Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apalagi kali ini kita akan membahas mengenai fungsi kuadrat ya nak ya. Fungsi kuadrat. Di kompetensi dasar yang akan kita selesaikan yaitu menjelaskan fungsi kuadrat dengan menggunakan tabel, persamaan dan grafik ya. Oke, baik. Fungsi dasarnya ini tabel sama grafik. Nah, sebelum masuk ke sana, kalian bisa perhatikan ini ya. Saat kita melempar bola ke udara ya, ketinggian bola itu dipengaruhi oleh 3 faktor, diantaranya posisi awal ya, seberapa dia posisi awal, tingginya dia posisi awal, kecepatan saat bola dilemparkan ya, berapa ini kecepatannya ya pada saat kamu melempar bola itu, kekuatan kamu melempar bola itu, dan gaya gravitasi. Setelah dia sampai di puncak kan dia akan mengalami gaya gravitasi, yaitu dimana gravitasi bumi itu menyebabkan bola yang terlempar ke atas mengalami percepatan ketika benda semakin mendekati bumi. Jadi ketika benda tersebut sudah sampai di atas terus dia turun ya, itu kan akan mengalami percepatan karena gaya gravitasi, dimana gaya gravitasi bumi itu sebesar 9,8 ya. Ini berarti bahwa kecepatan bola ke bawah meningkat 9,8 meter per sekon ya. Untuk setiap detik di udara dia meningkat kecepatan 9,8. Jika kalian menyatakan ketinggian bola pada setiap waktu dengan suatu persamaan, maka persamaan terbentuk adalah nanti akan terbentuk suatu persamaan kuadrat. Ini namanya persamaan kuadrat seperti ini ya. Seperti ini. Nah, ini nanti bentuk persamaan kuadrat. Kita akan membahas mengenai, kalau kemarin kita bahas mengenai persamaan kuadratnya, sekarang kita akan membahas mengenai fungsinya ya. Apa itu fungsi kuadrat? Fungsi kuadrat itu adalah fungsi yang berbentuk y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Kalau kemarin persamaan kuadrat bentuknya seperti ini ya, masih ingat kan kemarin? Kalau persamaan kuadrat itu bentuk umumnya adalah ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Tapi sekarang mengenai fungsi. Kalau fungsi kuadrat itu ya, bentuk umumnya adalah y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Ini tidak sama dengan 0 ya, tapi y sama dengan, atau bisa juga ditulis seperti ini, fungsi x sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Seperti itu ya. Baik, selanjutnya bagaimana bentuk umum fungsi kuadrat? Ya, ini bentuk umum dari fungsi kuadrat. Fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Fungsi kuadrat ya. Dimana x itu adalah variabel bebas ya, dengan fungsi x adalah variabel terikat. Jadi ini variabel terikatnya fungsi x ya. Ini variabel terikat. Variabel terikat. Jadi tergantung dari variabel bebasnya. Ini yang namanya variabel bebas. Ini ya. Jadi dipengaruhi oleh ini. Ini variabel bebas. Sehingga nilai fungsi x itu tergantung pada nilai x ya. X-nya berapa? X-nya semakin besar, maka nilai variabel terikatnya fungsi x-nya juga akan semakin besar. Begitu juga sebaliknya ya. Jadi nilai fungsi x itu diperoleh dengan memasukkan nilai-nilai x ke dalam fungsinya. Oke, lanjut. Bagaimana cara menggambar fungsi kuadrat pada bidang kartesius? Apa pengaruh nilai a, b, dan c terhadap grafik fungsi kuadrat? Nah, bagus sekali ini ya. Bagaimana cara menggambarnya?
gambar grafik fungsi kuadrat. Yang pertama, menentukan titik koordinat dengan menggunakan tabel koordinat tentunya. Yang kedua, menempatkan titik-titik koordinat yang kita peroleh dari tabel tersebut ke dalam bidang koordinat, ya. Lalu kita buat sketsa grafik dengan menghubungkan titik-titik koordinat tersebut, ya. Nah, ini tabelnya. Contoh soal, mau lihat, menggambar grafik fungsi Y sama dengan 2x kuadrat plus 1. Jadi kita tentukan titiknya, ya, variabel bebasnya kita tentukan, yaitu nilai x-nya. X-nya itu kita buat intervalnya, karena fungsi kuadrat maka kita mulai dari bilangan bulat negatif sampai bilangan bulat positif, ya. Jadi di sini dari 0, ini senternya di sini, ya. Jadi langkah-langkahnya di 0. Kalau kita buat nanti tujuannya untuk membuat grafiknya nanti, nah, diagram kartesiusnya seperti ini, dimana ini letak 0, ya, ini 1, 2, 3, ini min 1, min 2, min 3 gitu, ya. Kalau dia di sini letak 1, 2, 3, di sini letaknya min 1, min 2, min 3. Jadi cara menulisnya seperti itu, nak. Jadi satunya bukan di atas. Ini letak pusat, titik pusat. Titik pusat itu letak koordinatnya adalah 0,0, x-nya 0, y-nya 0 gitu maksudnya. Baik, kita mulai dari, kita ambil saja dari min 3 sampai 3, kita batasi, ya, intervalnya. Jadi di sini kalau dari min 3 berarti min 3 kita masukkan ke persamaan ini, x kuadrat plus 1, maka kita gantikan x-nya dengan min 3. Min 3 kuadrat tambah 1, maka diperoleh hasilnya sama dengan y, yaitu 10. Untuk min 2 diperoleh, ya, hasilnya adalah 5, karena min 2 kalau dikuadratkan adalah positif 4. Positif 4 tambah 1, 5, ya. Terus terusnya nanti kalau kita lihat, nah, ini dari 1, 2, 5, 10, 1, 2, 5, 10. Oke. Jadi di sini koordinatnya kita peroleh titik koordinat di sini nanti. Nah, dari tabel ini, yaitu ini nilai x, ya, nilai x. Nah, ini nilai y, di sini nilai y. Yang ini nilai y. Jadi xy kalau kita hubungkan menjadi min 3,10, min 2,5, ya, min 1,2, 0,1, ya. Ini 0, ini dapat hasilnya 1. Ini kalau x-nya 1, kita peroleh hasil y-nya adalah 2. X-nya 2, kita peroleh hasil y-nya adalah 5. X-nya 3, y-nya 10. Sehingga koordinatnya seperti ini, ya. Min 3, 10 sampai dengan 3, 10. Langkah selanjutnya apa? Setelah kita buat tabel, kita apakan? Tentukan titik-titik koordinatnya, ya, sesuai dengan tabel tadi, ya. Titik A itu dengan koordinat x. Nah, ingat, ini letak sumbu x, ya, x positif. Kalau ini negatif x, di sini letak sumbu y positif. Di bawah ini adalah negatif y, ya. Di sini letak pusat koordinat 0,0. Ingat, jadi pusatnya 0-nya di sini awalnya. Dari 0 naik ke atas 1, 2, 3. Jadi bukannya 1 di atas sini, bukan, ya, tapi dari sini, dari tengah-tengah ini 0, ya, terus 1, 2. Kalau ke kanan 0, 1, 2, ke kiri 0, min 1, min 2, ke bawah 0, min 1, dan seperti itu, ya. Oke, titik A. Titik A tadi kita peroleh koordinatnya adalah min 3,10. Kita lihat x-nya min 3. Nah, ini kalau kita hubungkan dengan garis putus-putus, ya. Nah, seperti ini kan, min 3, y-nya min 10, sehingga titik koordinatnya kita dapat di sini, titik A. Titik B yaitu min 2, tertarik min 2 sampai ke atas, ke kanannya di
min 2,5. Nah, titik C min 1 dengan 2 ya, Y nya 2, min 1,2, 2 di sini 2 positif ya. Nah, ketemu titik C. Titik D, X nya 0, Y nya diperoleh 1, maka letak koordinatnya di sini ya, karena 0,1, X 0, Y 1 di sini. Terus titik E 1,2 ya, 1,2. Titik D, E, F ya, F nya 2,5. Ini kalau kita hubungkan dengan garis putus-putus ya. Titik G begitu juga 3,10 ya. Oke, selanjutnya setelah kita tentukan titik koordinat, kita apakan? Kita hubungkan dengan garis ya. Set dari A ke B, dari B ke C, C ke D, D ke E, F ya. Nah, sehingga grafiknya seperti ini. Inilah grafik persamaan kuadrat. Fungsi kuadrat itu ya, ini grafik fungsi kuadrat. Grafik fungsi kuadrat ini yaitu fx sama dengan x kuadrat plus 1. Kalau fx sama dengan x kuadrat, dia letaknya bukan di angka 1 nah, tapi di sini mulai puncaknya. Di sini dia. Kalau nggak percaya, kamu coba aja tes. Ya, mau nggak mati dia begini deh. Kalau x kuadrat dia di 0, titik 0. Oke, selanjutnya ini latihan untuk kamu di rumah. Coba kamu gambarkan grafik fungsi kuadrat ya, dari fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurang x dikurang 3. Untuk intervalnya Bapak serahkan mulai dari min 3 ya. Untuk intervalnya dari min 3 sampai dengan 3. Nah, intervalnya kalau kamu buat tabel nanti ya, mulai dari min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Serahkan sama kamu. Jadi tabelnya boleh horizontal seperti ini, boleh vertikal seperti yang tadi sudah kita bahas ya. Kalau dia x nya min 3, diperoleh hasil berapa? Tentunya di sini nilai y nya atau fx nya itu adalah, kalau kita masukin x nya sama dengan min 3, tentunya nanti min 3 kuadrat dikurangi dengan min 3 dikurang 3. Ini nanti diperoleh hasil berapa? Min 3 kuadrat adalah 9. Ini min kali min jadi plus ya, dikurang plus 3 dikurang 3. Jadi hasilnya adalah 9 ya. Maka di sini nanti kita isi 9 gitu ya, dan seterusnya. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.